Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang. Senang sekali bisa ketemu lagi dan kita kedatangan tamu spesial sekali. Yang ini dari CPA Australia di Indonesia. Selamat siang Ibu Selvi, Ibu Aslina. Jadi saya perkenalkan diri dulu tamu istimewa kita pada pagi hari ini, ya. Yang pertama yaitu Ibu Selvi Tanggara SIMBA. Beliau merupakan counter manager atau country manager dan juga chief representative dari Indonesia. Dan juga di sini juga ditemani oleh Ibu Aslina, tentunya Ibu Aslina Nunyai ya, dari Business Development Manager CPA Australia. Apa kabarnya Ibu? Baik ya, terima kasih sudah hadir di UMM. Gimana nih kesannya Bu masuk di universitas kami di UMM nih? Wah, luar biasa ya, disambut dengan global yang besar banget dan kampusnya indah banget. Oh, terima Dingin, kasih. adem juga. Iya, Malang lagi dingin ini Bu ya. Oke Ibu, mungkin ini kita langsung ada beberapa sih yang ingin kita obrolin nih sama CPA Australia gitu. Mungkin dari Ibu Aslina atau Ibu Selvi dulu. Sebelumnya boleh nggak sih kami diberi gambaran begitu Ibu ya mengenai pekerjaan mungkin di CPA Australia, mungkin dari Ibu Selvi dari Country Manager dan juga Ibu Aslina dari Business Development Manager, Ibu. Iya, terima kasih Bu Elsha. Jadi saya sendiri di sini sebagai Country Manager untuk CPA Australia Representative Office di Indonesia. Jadi sebagai informasi, CPA Australia di dunia ini punya 21 kantor perwakilan gitu Bu. Salah satunya adalah di Indonesia. Nah, di setiap kantor perwakilan ini ada kepala kantor perwakilannya begitu, dan kebetulan saya diberikan kepercayaan untuk menjadi country manager dan chief rep. Nah, secara keseluruhan ya tugas saya adalah untuk memastikan bahwa bisnis dan operasional dari CPA Australia di Indonesia ini berjalan dengan baik dan lancar ya Bu, baik itu dalam hal untuk keanggotaan dari CPA Australia ataupun juga untuk engagement antara CPA Australia dengan industri dan universitas di Indonesia. Oke, Begitu. Ibu. Wah, bagus, keren sekali. Mungkin Ibu Aslina dari Business Development Manager. Iya, oke. Kalau tadi Bu Selvi memastikan semuanya berjalan, saya juga mencari peluang-peluang atau potensi growing ya dari CPA Australia di Indonesia, karena tentunya dari kami harus bisa memberikan awareness juga terhadap teman-teman di university, baik di akademik maupun juga di profesional, agar lebih mengetahui tentang CPA Australia. Dan tidak hanya itu, kami juga membuat program-program yang bisa mendukung profesi akuntan di masa depan. Wah, keren sekali tentunya. Oke, Ibu, pada ini kan CPA Australia di Malang sudah beberapa hari ya Ibu ya, runtutannya sampai dengan saat ini. Nah, di acara sebelumnya mungkin kan CPA Australia mengangkat slogan Break the Future of Accounting in University gitu kan. Boleh dijelaskan sih Bu, mungkin dari slogan itu dan kegiatan yang udah diikuti teman-teman tentunya itu bagaimana Ibu? Oke. Mungkin saya bantu jawab ya. Jadi Bright itu Bring the Future of Accountant in University. Jadi kita sebenarnya CPA Australia punya banyak networking di mana kita berbicara dari university, kemudian juga kita berbicara dengan students, kemudian juga kita berbicara dengan employers di company. Nah, ternyata ada sebuah tren di mana para anak muda ini mengkhawatirkan masa depan mereka di dunia accountant ya spesifiknya, karena ada banyak isu seperti digitalization, AI, kemudian blockchain yang membuat mereka bagaimana kita melihat masa depan dengan adanya banyak transformasi di industri accounting gitu. Nah, kemudian sedangkan kami melihat dari segi universitas juga banyak yang lumayan meresahkan ya dengan adanya declining setiap tahun dari minat prodi akuntansi. Sedangkan kalau kita melihat dari company, sebenarnya masih sangat besar sekali peluang untuk mereka bisa menempati posisi di masa depan. Nah, namun memang perlu sekali dibekali hal-hal yang memang mendukung skill set mereka, kemudian mindset mereka untuk lebih siap di masa depan. Nah, dengan Bright ini, platform ini diharapkan kita bisa menginspirasi teman-teman mahasiswa untuk lebih siap dengan mempertemukan
mahasiswa dengan para expertise yang bisa berbagi pengalaman untuk memantapkan mereka dalam melihat masa depan mereka, seperti itu. Wah, keren sekali. Ini mungkin juga sebagai insightful sih Bu ya. Jadi sangat menarik sekali. Mungkin mahasiswa kemarin juga sangat tertarik sekali gitu. Nah, nyambung lagi nih Bu ya. Jadi sebenarnya ini pun juga masih banyak pertanyaan nih dari mahasiswa-mahasiswa dari akuntansi nih. Kira-kira mungkin CPA Australia itu seperti apa sih Bu? Apa sama dengan CPA Indonesia? Nah, itu mungkin yang masih ada pertanyaan dari kami Bu, dari mahasiswa Bu. Iya, baik, terima kasih nih Mbak Elsa pertanyaannya. Memang banyak sekali yang awal-awalnya misunderstanding gitu ya, bahwa CPA Australia ini dianggapnya adalah Certified Public Accountant. Tapi mungkin di sini saya mau mengklarifikasi bahwa CPA Australia adalah Certified Practicing Accountant gitu. Jadi gelar sertifikasi profesi dari kami ini tidak hanya berfokus kepada untuk menjadi akuntan publik gitu, karena sebenarnya kami mempersiapkan seorang profesional ini untuk menjadi seorang akuntan yang komprehensif, menyeluruh, karena program CPA Australia bukan hanya mengenai akuntansi dan finance, tapi juga meliputi area bisnis dan leadership. Nah, akan tetapi bagi mereka yang punya ketertarikan untuk belajar tentang akuntan publik ya Bu ya, tentang audit dan assurance, maka ada salah satu subjek di CPA program kami ini yang merupakan Advanced Audit dan Assurance, di mana ini juga bisa dipelajari. Begitu Bu. Oke, jadi nah ini kan udah paradigma oh masa CPA-nya takutnya audit aja, apa sama dengan yang di Indonesia, seperti itu Ibu. Jadi emang CPA Australia tidak hanya pada public accountants, melainkan practice accounting secara globally juga ya Ibu ya. Oke, mungkin Ibu benefitnya apa sih Ibu ketika kita mungkin dari mahasiswa yang ingin mempersiapkan gitu ya, kira-kira benefitnya ketika join di CPA Australia itu apa sih Ibu? Iya, mungkin saya bisa menambahkan, nanti Bu Aslina juga bisa ikut menambahkan ya. Jadi CPA Australia ini adalah salah satu dari sertifikasi profesi yang kita tahu ya Bu. Pasti kan di Indonesia sendiri sudah banyak sertifikasi profesi yang baik dan mumpuni ya Bu, seperti CA Indonesia, kemudian tadi CPA Indonesia sendiri. Tapi memang CPA Australia adalah sertifikasi profesi bertaraf global gitu, karena kami punya keanggotaan 172.000 professional accountant yang memegang gelar profesi kami yang berada di 100 negara begitu. Jadi meskipun kami ini originalnya dari Australia, tapi cakupan ataupun network yang kita bangun ini tadi di 100 negara ini. Nah, keuntungannya ini sebenarnya melekat lagi kepada individu masing-masing gitu ya Bu, terutama bagi profesional yang memang mereka punya aspirasi gitu ya untuk mengembangkan karir bukan hanya di Indonesia, tapi juga mengembangkan karir profesionalnya secara global. Karena kita tahu kalau di negara-negara maju, di negara lain ya Bu, seperti misalnya di Australia atau mungkin di Singapura dan Malaysia, bagi lowongan menjadi professional accountant itu tidak hanya cukup untuk memiliki gelar S1 saja gitu. Mereka akan merequire memiliki gelar sertifikasi profesi. Nah, bagaimana nih supaya kita bisa mendapatkan kesempatan ya untuk bisa bekerja di negara-negara lain tersebut suatu hari nanti gitu kan. Pastinya kan mereka juga harus melakukan assessment, ini kalian sudah memenuhi standar internasional atau belum gitu. Nah, bagaimana cara kita memenuhi standar internasional itu adalah dengan punya gelar sertifikasi profesi yang berstandar global juga seperti dari CPA Australia begitu Bu. Jadi kalau ditanya benefitnya, ini adalah untuk pengembangan karir kedepannya sebagai seorang individu supaya bisa menjadi akuntan yang bertaraf internasional. Iya. Mungkin dari Bu Aslina ada tambahan? Mungkin kalau dari aku, CPA Australia ini mungkin supaya lebih mudah dicerna teman-teman tuh kayak pasport ya. Jadi kayak pasport yang membuka pintu teman-teman nanti untuk bisa membuka karirnya di mana aja. Jadi kalau mau berkarir di Aussie, di UK, even di US gitu ya, dengan CPA Australia itu udah menjadi modal mereka untuk bisa lebih mudah bersaing gitu ya di era global yang sangat ketat saat ini gitu. Oke, mungkin
for the first step gitu ya Ibu ya. Jadi untuk langkah pertama nih kira-kira bagaimana sih kita untuk bisa bergabung dalam CPA Australia gitu Ibu? Ya, memang untuk mengikuti program CPA Australia atau berproses dalam perolehan gelar sertifikasi dari kami, itu persyaratan utamanya adalah harus sudah lulus S1 dulu Bu Elsa. Jadi salah satu dokumen yang penting sekali itu adalah ijazah dan transkrip S1. Baik itu dari mahasiswa prodi akuntansi ataupun misalnya dari bidang-bidang lain ya, lintas Bu, ya. bidang gitu ya, Bu ya. Nah, itu akan menjadi suatu syarat awal untuk mengikuti program CPA. Oke, baik. Jadi mungkin bagi mahasiswa kami di prodi S1 akuntansi ingin mempersiapkan dulu nih Bu ya. Kemudian ketika sudah lulus seperti itu bisa langsung ketika sudah mendapatkan ijazah dan untuk buktinya bisa lanjut untuk CPA. Dan juga mungkin bagi mahasiswa kita juga punya mahasiswa magister akuntansi Bu. Jadi bisa memungkinkan bisa ini ya Ibu ya. Benar sekali, apalagi untuk teman-teman magister akuntansi kan pastinya sudah lulus S1 Betul. kan ya. Jadi itu sudah sangat memenuhi kualifikasi. Begitu. Jadi mungkin itu kesempatan yang baik juga karena juga sepertinya juga ada beberapa mahasiswa magister akuntansi yang juga ingin mengembangkan diri dan juga ingin berkarir di internasional Ibu gitu. Jadi ya semoga ini bisa menjadi apa ya, kerjasama yang baik, kemudian juga untuk karier dari mahasiswa-mahasiswa sehingga UM juga bisa bertaraf global seperti itu. Memang tujuannya seperti itu untuk internasionalisasi seperti itu Ibu. Oke, mungkin the last question ini Ibu Selvi, Ibu Aslina. Sebagai bagian akhir dari podcast ini, mungkin apa nih pesan dari Bu Aslina dan juga Ibu Selvi bagi mahasiswa akuntansi terkait CPA Australia ini? Iya, oke. Bu Aslina mau mulai duluan? Iya, intinya sih kalau yang kita belajar dari perjalanan Bright ya, intinya teman-teman itu jangan pernah merasa bahwa accounting tuh akan punah gitu ya. Itu salah besar gitu, karena saya pernah mengutip salah satu ucapan dari Bapak Edward, direktur dari YAI, selama ada uang berarti ada yang dihitung, disitulah accountant ada. Dan saat ini accountant itu justru memiliki peran yang sangat penting dan sangat vital dalam even pemerintah dan juga perusahaan, karena mereka bukan hanya lagi diminta untuk sekedar daily reporting atau pembukuan, tapi sudah mengarah ke strategik, ke analytical dan juga leadership. Nah, di situ teman-teman penting sekali mendapatkan tools atau memiliki partner yang bisa mendukung ekosistem atau environment teman-teman untuk bisa meraih masa depan tersebut gitu kan. Jadi punya lingkungan yang mendukung, kemudian punya visi misi yang sama, itu bisa sangat menunjang sekali karir teman-teman di masa depan. Nah, jadi rasanya memang penting sekali untuk saat ini memiliki sertifikasi, karena itu yang akan mendukung teman-teman nanti untuk bisa lebih update knowledge, kemudian juga bisa membentuk mindset yang baik lah dalam strategi di bisnis ataupun nanti di entrepreneur misalnya seperti itu. Iya. Kalau dari saya mungkin saya mau nambahin beberapa poin ya. Yang pertama adalah bahwa kita ini saat ini hidup di era yang sangat beragam gitu ya Bu Elsa. Kita mengalami yang namanya para negara ini berusaha untuk mencapai net zero emission gitu. Kita banyak mendengar tentang sustainability reporting, bagaimana perhitungan karbon. Nah, di sini kan sebenarnya juga udah ada peran akuntan yang sangat besar gitu ya dalam persiapan tadi sustainability reporting, kemudian bagaimana cara menghitung untuk carbon emission dan sebagainya. Lalu juga fenomena lain adalah saat ini kita hidup di zaman digital, di mana adanya digital currency seperti kripto, Bitcoin, itu pun juga membutuhkan keahlian akuntan gitu untuk bisa menghitung transaksi yang menggunakan digital currency tersebut gitu kan. Nah, kemudian poin yang kedua adalah semenjak COVID ini Bu Elsa, kami kan kita hidup di zaman yang kurang lebih borderless gitu ya. Betul. Jadi pada saat COVID dulu kerjanya dari rumah fine-fine saja kan. Jadi sekarang timbullah tren remote work begitu. Nah, kemudian di samping itu juga di negara lain pun banyak sekali kebutuhan untuk professional accountant. Indonesia juga sangat butuh ya Bu ya, akuntan publiknya juga kita kan sangat butuh sekali gitu kan. Tapi di negara lain pun juga punya kebutuhan banyak untuk jasa professional accountant gitu kan. Nah,
dengan adanya kesempatan remote work ini atau borderless ini sangat memungkinkan gitu bagi kita future accountant dari Indonesia untuk bisa memberikan jasa kepada Australian client misalnya kan ya, atau kepada klien dari Singapura ataupun dari negara lain begitu kan. Nah, tapi apakah kita akan qualified gitu kalau misalnya kita hanya memiliki kualifikasi yang masih di level nasional gitu, masih diakui secara nasional. Kan pastinya kita juga ingin mengambil alih gitu ya, mengambil peran dalam globalisasi tersebut. Nah, salah satunya yang mendukung adalah dengan punyanya sertifikasi profesi global itu, supaya klien-klien dari negara lain tersebut pun juga bisa melihat, oh kamu ternyata punya standar keahlian yang sama dengan akuntan yang ada di negara-negara kami, begitu. Jadi pesan saya adalah bahwa profesi akuntan ini kedepannya akan semakin lebih menarik lagi karena adanya tadi ya perubahan-perubahan eksternal yang terjadi, dan pastinya dengan era globalisasi yang makin terbuka juga makin terbuka lagi kesempatan. Tinggal bagaimana kita mau mengequip diri kita sendiri. Begitu. Wow, ya menarik sekali. Emang kalau memang dirasa memang dulu itu accounting hanya pembukuan ya Ibu ya. Jadi sekarang accounting itu lebih banyak banget kesempatan untuk manajerialnya, strategiknya, dan bagaimana caranya kita juga intinya memang pembukuan nanti yang akan hilang, ya kan? Tapi secara prinsip accountingnya gitu itu tidak akan hilang, bener kan Bu ya? Ya, terima kasih banyak Ibu Selvi, Bu Aslina telah berkenan menyampaikan banyak informasi nih ke podcast program studi akuntansi FEB UMM. Jadi semoga informasi yang disampaikan oleh Ibu Selvi dan Bu Aslina dari CPA Australia tentunya itu menjadi manfaat buat kita semua, insight baru untuk kita semua, baik mahasiswa maupun orang luar dan juga rekan-rekan semua yang menyaksikan podcast hari ini seperti itu. Semoga juga mahasiswa akuntansi kedepannya itu bisa menggapai cita-citanya sebagai akuntan profesional yang mungkin tidak hanya dalam lingkup nasional saja, melainkan lingkup global atau internasional gitu ya Ibu ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di podcast Prodi Akuntansi selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.